Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Fahmi dari Universitas Surya Kencana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, semester 6A. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tentang keseimbangan pasar uang kurva LM. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ripo Fahmi. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama tentang pengertian keseimbangan pasar uang kurva LM. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan pengertian keseimbangan pasar uang kurva LM. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan akan uang atau MD dengan penawaran uang atau MS, ataupun kegiatan bertemunya permintaan dan penawaran dana berupa pusat berharga yang mempunyai jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jadi, pasar uang merupakan mekanisme yang dirancang untuk mempertemukan pihak yang dimiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit MD. Defisit MD adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang kegiatan ekonominya. MS adalah jumlah uang yang disediakan oleh pemerintahan dan bank-bank, yaitu seluruh uang kartal dan uang giral yang beredar di pasar uang. Penawaran akan uang bertemu dengan permintaan akan uang, dan pertemuan tersebut merupakan penentu harga atau nilai dari uang. Menurut Keynes, harga uang adalah harga yang harus dibayar untuk penggunaan uang, yang tidak lain adalah tingkat bunga. Penawaran akan uang ditentukan oleh penguasa moneter, sehingga identik dengan jumlah uang yang beredar. Permintaan akan uang merupakan fokus atau inti dari teori Keynes, yaitu Keynes mengatakan seseorang memegang uang atau meminta uang tunai karena ia mempunyai tujuan atau motif tertentu dalam menggunakan uang tersebut. Ciri-ciri pasar uang. Pasar uang memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Tidak terikat dalam tempat tertentu, menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Dalam mekanisme pasar ditekankan pertemuan antara pihak yang berlebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Sumber pasar uang. Dana-dana yang diperjualbelikan di pasar uang dapat berasal dari kelebihan uang kas dari badan usaha milik negara atau BUMN, kelebihan uang kas dari perusahaan yang belum digunakan, kelebihan uang kas dari berbagai bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Yustiana. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari pemateri pertama dan saya pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi daripada pasar uang, di mana kebutuhan akan adanya pasar uang ini di latar belakangi adanya kebutuhan pengusaha untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang yang sifatnya harus segera dipenuhi, di mana pasar uang ini mempunyai fungsi sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek, di mana dalam rangka meminjamkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang juga berfungsi sebagai sarana mengendalikan moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. SBI atau Sertifikat Bank Indonesia sebagai instrumen dalam operasi pasar terbuka yang digunakan untuk kontraksi moneter. Lembaga-lembaga yang aktif di pasar uang terbuka adalah bank komersial, bank dagang, penyalur uang, dan bank sentral pemerintah. Nah,
Selain hal itu, fungsi dari adanya pasar uang ini adalah yang pertama untuk mempermudah masyarakat gitu ya memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Terus memberikan kesempatan masyarakat untuk bisa terus berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Juga menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Itu tadi beberapa fungsi. Nah, selanjutnya selain itu pasar uang juga mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama ini adalah sebagai perantara surat-surat berharga berjangka pendek, terus sumber modal bagi masyarakat yang akan melakukan investasi, terus penghimpun dana surat-surat yang berharga jangka pendek, lalu sebagai perantara bagi investor yang berada di luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Lalu sebagai sarana alternatif lembaga-lembaga keuangan perusahaan-perusahaan di mana selanjutnya selain daripada pasar uang ini mempunyai beberapa fungsi, pasar uang ini juga mempunyai beberapa tujuan gitu ya, yang dimana tujuan ini yang harus dicapai. Yang pertama ini dari sisi yang menanamkan modal, dimana satu tujuannya itu untuk membantu bagi pihak-pihak yang mengalami dan menjalani kesulitan. Terus yang kedua ada motif spekulasi. Terus selanjutnya adalah untuk mendapatkan penghasilan dari tingkat suku bunga tertentu. Nah, sekarang dilihat dari sisi yang membutuhkan, dimana untuk memenuhi kebutuhan akan modal kerja, juga memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu yang pendek, juga segera memenuhi kebutuhan likuiditas. Itu tadi beberapa hal yang disampaikan terkait dari fungsi pasar uang dan juga tujuan dari adanya pasar uang. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Yolan Septi. Di sini saya akan meneruskan materi keseimbangan pasar uang mengenai bentuk-bentuk surat berharga pasar uang. Yang pertama itu ada SBI. SBI adalah sertifikat Bank Indonesia, yaitu adalah surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek dan bisa diperjualbelikan dengan diskonto. Selanjutnya ada SBPU. SBPU adalah surat berharga pasar uang, yaitu adalah surat berharga jangka pendek yang diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga-lembaga diskonto. Selanjutnya commercial paper adalah premis yang tidak bisa disertai jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan bisa diperjualbelikan kepada investor. Selanjutnya ada call money. Call money adalah pinjaman uang selama 24 jam atau 1 minggu oleh bank kepada lembaga-lembaga keuangan. Selanjutnya ada repurchase. Repurchase adalah transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian penjual yang akan membeli kembali surat berharga tersebut yang sebelumnya telah dijual. Yang selanjutnya adalah bankers. Bankers adalah wesel berjangka yang digunakan eksportir atau importir atas bank untuk membayar atau valuta asing. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Nurjana dan saya akan menjelaskan tentang teori preferensi likuiditas. Dalam teori makroekonomi, preferensi likuiditas adalah permintaan uang. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh John Maynard Keynes dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Untuk menjelaskan penentuan tingkat bunga dan penawaran permintaan uang sebagai suatu aset berteori untuk bergantung pada bunga yang dipatahkan dengan tidak memegang obligasi. Teori yang mengenai penetapan suku bunga yang dianjurkan oleh Keynes, jika kita memiliki aset uang, kita dapat mengamankan kemudahan pertukaran dan keamanan nilai pokok. Ini disebut likuiditas. Tetapi jika kita memilikinya dalam bentuk sekuritas, likuiditas akan hilang dan probabilitas oleh bunga sebagai kompensasi. Para pemegang aset membandingkan likuiditas dan probabilitas mereka dan memilih bentuk holding mereka, sedangkan uang dipasok oleh otoritas bank sentral.
Edward Duncan pada tahun 1985 mengatakan bahwa faktor penentu suku bunga terbagi atas dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal yaitu pendapatan nasional, jumlah uang beredar, dan ekspektasi inflasi. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu penjumlahan suku bunga luar negeri dan tingkat ekspektasi perubahan nilai valuta asing. Seperti halnya dalam setiap analisis keseimbangan ekonomi, pembicaraan mengenai keseimbangan di pasar uang juga akan melibatkan unsur utamanya yaitu permintaan dan penawaran uang. Bila mekanisme pasar dapat berjalan tanpa hambatan, maka pada prinsipnya keseimbangan di pasar uang dapat terjadi dan merupakan wujud kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran uang. Teori ini berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes yang telah mengkritik teori ekonomi klasik tentang pengembangan teori tingkat suku bunga. Menurutnya, teori klasik berlaku hanya untuk bunga jangka panjang. Ia mengembangkan teori preferensi likuiditas ini untuk menjelaskan suku bunga untuk jangka pendek. Tingkat suku bunga menurut Keynes adalah harga yang dikeluarkan debitur untuk mendorong seorang kreditur memindahkan sumber daya uang mereka akan terimanya tingkat bunga tertentu. Di dalam teori ini terdapat dua macam investasi yang dikembangkan, yaitu uang dan obligasi. Uang merupakan kekayaan yang paling liquid karena yang mempunyai kemampuan uang membeli setiap saat. Sedangkan obligasi tidak dapat untuk membeli sesuatu kecuali kalau diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk uang tunai. Keynes mengatakan bahwa permintaan terhadap uang merupakan tindakan rasional. Meningkatnya permintaan uang akan menaikkan tingkat suku bunga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Suci akan memaparkan materi tentang permintaan uang, output, agregat, dan pasar uang. Tingkat bunga mempengaruhi tingkat belanja investasi yang direncanakan sehingga juga mempengaruhi pasar barang. Sekarang kita lihat barang mempengaruhi pasar uang, peningkatannya tingkat bunga meningkatkan biaya peluang memegang uang yang tak berbunga. Jika dibandingkan dengan obligasi berbunga yang mendorong orang untuk menyimpan lebih banyak dana dalam obligasi dan lebih sedikit dalam saldo rekening cek. Permintaan uang bergantung tingkat pendapatan dalam perekonomian. Lebih banyak pendapatan berarti lebih banyak transaksi. Dan peningkatan volume transaksi menyeratkan permintaan uang yang lebih besar seiring semakin banyaknya orang menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan membeli lebih banyak uang yang akan diminta untuk memenuhi volume transaksi yang meningkat. Alasan utama dalam memegang uang dalam ekonomi Islam adalah karena motif transaksi dan motif berjaga-jaga adalah spekulasi tidak akan pernah ada. Dengan demikian, permintaan uang untuk tujuan spekulasi sebagai fungsi tingkat bunga menjadi nol dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, permintaan uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan tingkat pendapatan. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pita. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yang dimana pembahasan selanjutnya ini membahas kurva LM. Nah, apa itu kurva LM? Nah, kurva LM adalah kurva yang menunjukkan hubungan tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang terjadi pada pasar uang. Baik, di sini kurva LM ini menunjukkan L, yaitu likuiditas, yang artinya likuiditas jumlah uang yang diedarkan oleh bank sentral. Nah, selain dari L, di sini adanya M. Nah, M ini apa? Money. Money ini adalah uang. Jadi, jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat. Nah, dalam kurva LM ini ada dua pembahasan. Yang pertama, pembentukan kurva LM, dan yang kedua adalah pergeseran kurva LM. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika money demand sama dengan money supply. Kalau disingkat, MD sama dengan MS. Nah,
Bisa kita ambil contoh, misalnya otoritas moneter suatu negara telah mengedarkan uang sejumlah 500 triliun, fungsi permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga 0,2 Y, dan fungsi permintaan uang untuk spekulasi adalah 428 minus 400 I. Nah, tentukan dan gambarkan kurva LM. Nah, bisa diketahui Y sama dengan 360 plus 2000 I. Nah, dapat disimpulkan bahwa kurva LM memiliki tingkat kemiringan yang positif. Artinya, tingkat pendapatan nasional suatu negara meningkat, maka akan meningkat pula tingkat suku bunga. Nah, baik, selanjutnya pembahasan yang kedua adalah pergeseran kurva LM. Nah, pergeseran kurva LM ini, kurva akan mengalami pergeseran apabila terjadinya perubahan uang yang teredar. Nah, bisa dilihat contohnya. Nah, kurva LM akan bergeser ke kanan jika terjadi pengurangan jumlah uang yang beredar. Begitupun sebaliknya, kurva LM akan bergeser ke kiri jika terjadi kenaikan jumlah uang yang beredar. Nah, saya pikir cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Presentasi dari kelompok kami yang berjudul Keseimbangan Pasar Uang Kurva LM telah selesai. Dan kesimpulannya, bisnis internasional dipermudah oleh pasar keuangan internasional yang menyebabkan perdagangan falas dan aliran modal berjalan lancar antar negara. Di zaman ini, transaksi yang berasal dari bisnis internasional menyebabkan uang mengalir dari satu negara ke negara lain. Tanpa adanya pasar keuangan ini, maka peminjaman uang atau kreditur akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. Pengantar seperti bank membantu dalam melakukan proses ini, di mana bank menerima deposito dari nasabahnya yang memiliki uang untuk ditabung, dan kemudian bank dapat meminjamkan uang ini kepada orang yang berniat untuk meminjamkan uang. Bank biasanya memberikan pinjaman uang dalam bentuk kredit dan kepemilikan rumah. Terima kasih. Mungkin ini adalah kesimpulan dan penjelasan yang terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.